dan Ibu pasti bangga punya Iya, sosok Samsudin Arfa ya. iya seperti Salah itu. satu politisi berbakat dan ya kira-kira ada nggak satu permintaan Ibu yang belum sampean yang diwujudkan oleh sang anak nih? Borneo Inspirasi. Inilah Borneo Inspirasi bersama saya Heri Fitrian dan masih dalam suasana Idul Fitri. Dan saat ini kami bersama Bapak Ustadz Syamsuddin Arfa sekaligus Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara di kediaman beliau. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat ini. Terima kasih sudah menyambut kami Borneo TV di kediaman Bapak ya. Dan sampai hari ini juga di Lebaran kali ini ya kita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf batin juga nih Pak Syamsuddin Arfa. Iya, sama-sama. Ya, Pak Syamsuddin Arfa ini dikenal sebagai Ustadz dan juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya beliau ini 3 periode ya Pak ya, betul ya Pak ya, di DPRD Kota Tarakan ya dari 2004 sampai 2019 dan 2019 sampai 2029 nantinya ya akan menjabat di DPRD Provinsi Kaltara. Dan ya jarang sosok seperti beliau yang bisa menduduki jabatan sampai 5 periode gitu ya Pak ya. Luar biasa pengabdian beliau. Jadi berawal dari mimbar masjid ke masjid ya sehingga mengabdi untuk masyarakat Kota Tarakan dan juga kepada masyarakat Kaltara. Ya Pak Ustadz, ya Pak, sebenarnya pernah menyangka nggak sebelumnya ini masuk di dalam dunia politik Pak? Apakah memang cita-cita dari awal ataupun memang cita-citanya memang menjadi ustadz saja ini? Itu bisa ceritakan gitu Pak. Iya. Saya kalau dikatakan apakah menyangka, jawabannya tentu nggak nyangka ya. Ya. Cuma saya dari SD itu memang sangat menonjol kalau untuk pelajaran agama. Jadi pelajaran agama itu saya memang dominan dibanding yang lain. Nah kemudian setelah itu saya memang lanjut di sekolah pesantren. Cuma ketika saya di sekolah pesantren, ketika sudah mulai kelas-kelas atas atau kelas-kelas senior ya, kami nyebutnya kelas-kelas 4 pesantren atau mungkin kelas 1 SMA ya, atau 1 aliyah, 2 aliyah itu, saya memang tidak punya keinginan ya, bahwa Ustadz itu punya kapasitas yang lebih, tidak hanya semata-mata bisa berceramah atau mengajar gitu. Itu waktu itu keinginan saya. Tapi belum tahu nanti. Ini masih remaja ya Pak ya? Waktu itu masih remaja gitu. Kira-kira gitu sih. Jadi kemudian itu mulai kapan itu Pak Ustadz? Tahun berapa itu mungkin? Saat terjun dalam bidang agama itu Pak? Saya tadi sudah bilang ya di pondok pesantren keinginannya begitu. Kemudian setelah itu saya lulus dari pondok pesantren. Nah setelah lulus dari pondok pesantren itu perlahan-lahan saya mulai ngajar. Ngajar agama Pak ya? Mulai ngajar agama dan lain sebagainya ya di beberapa sekolah-sekolah di Tarakan. Bahkan pernah menjadi kepala sekolah di SD Islam swasta di Tarakan, gitu. Kemudian masuk politik tahun? Saya masuk politik itu tahun 1999. Oke. Sudah lama sekali Pak ya. Sudah 25 tahun yang lalu ya lebih ya. 99 masuk politik. Jadi pada saat itu sebelum jadi tercetusnya masa reformasi ya. Iya, reformasi saya langsung bergabung dengan partai yang saat ini bersama saya. Iya. Gitu. Siapa yang ngajak waktu itu Pak? Atau memang keinginan sendiri gitu masuk politik Pak? Kalau dikatakan siapa yang ngajak, sebenarnya ini ada hubungannya dengan saya waktu masih mondok. Waktu masih mondok itu sebelum gabungnya dengan partai ini memang kami sama-sama sama komunitas teman-teman yang pada saat itu dari mohon maaf ya dari ruang-ruang kecil komunitas kecil ya akhirnya nggak nyangka bahwa ini nanti akan menjadi sebuah partai pada saat itu dideklarasikan. Jadi ini partai itu dideklarasikan jauh sebelumnya. Kami memang sudah gabung dalam bentuk-bentuk komunitas kecil itu ya Pak ya. Yang waktu saya masih di pondok.
Begitu. Jadi perkumpulan begitu, Iya. Terus punya visi yang sama mungkin, akhirnya masuk partai yang sama ya gitu. partai yang sama. Jadi begitu. Jadi memang tidak mencari-cari, memang kami ada kronologis hubungan sebelumnya gitu. Jadi 99 masuk, 5 tahun kemudian 5 baru tahun kemudian berhasil masuk di 2004 ya pada saat itu ya. 2004 kan waktu itu kan sudah pemilu pertama ya. Iya. Untuk saya pemilu pertama ngikutin dan itu ditunjuklah dari Kaltim ya pada saat itu untuk tergabung di kami nyebutnya di PPD 2 atau bahasanya dulu tuh kayak KPU-nya Tarakan. Tarakan Iya. ya. Tapi itu kan perwakilan dari masing-masing partai politik. Iya, ya. karena 2004 itu kayaknya ada itu yang perwakilan dari parpol ya Pak ya, anggota KPU-nya ya. Iya, kayak gitu. Jadi gitu jalan ceritanya. Dari situ juga mulai berinteraksi dengan orang-orang partai politik. Karena sebelumnya kan saya nggak pernah berinteraksi dengan orang-orang dari lintas partai politik ya. Jadi masih punya komunitas yang sama aja dulu. Nah, pada saat sudah 99 baru tergabung. Jadi dengan lintas partai politik barulah membangun interaksi. Oh, begini gitu ya. Kalau dulu kan sama nih warnanya. Gitu. 2004 masuk ya. 2004 masuk di ya. DPRD Kota DPRD Tarakan. Kota Tarakan masih dapilnya Tarakan Timur. Dapil 2 ya Pak Ya, kalau nggak dapil salah. 2 betul, dapil 2. Sampai sekarang kayaknya masih Sama si dapil 2 ya Pak ya. ya. Tarakan Timur berarti basis Anda di wilayah Tarakan Timur Pak ya. Tarakan Timur. Jadi waktu itu kayak gitu. Oke, Pak. Ketika masuk dari DPRD Kota Tarakan Pak 2004. Oh, itu lama sekali tuh Pak ya. Iya, Mungkin Tarakan banget. itu masih berkembang. Wali kota pada saat itu masih Pak Yusuf S. Kalmarum ya Pak ya. Apa yang Anda lakukan pada saat itu Pak pertama-tama Pak di awal-awal? Dan seingat Bapak perjuangan pada saat di periode pertama itu bagaimana Pak pada saat itu? Iya. Ada nggak memori yang mungkin membekas gitu Pak? Iya. Saya 2004 itu masih usia 27 tahun. 27 tahun Pak ya. Waktu itu saya kayaknya anggota DPRD yang termuda. Paling muda di antara yang pada lain. saat itu Iya, ya pada usia saat 27 tahun tuh masih paling muda. Karena yang masuk di DPRD itu rata-rata sudah senior. Memang mereka ketua-ketua partai ya Pak. Menurut saya orang-orang tokoh lah ya. Dan saya juga nggak berpikir bisa gabung sama mereka. Kayak mimpi aja waktu itu. Nah, terus kemudian 1 tahun ya kami melakukan gebrakan, menurut saya ya gebrakan luar biasa, yaitu kami membuat kebijakan yang sebenarnya kebijakan ini kalau mau ditanyakan memang pure dari DPRD. Apa kebijakannya itu? Yaitu menggratiskan pendidikan di Tarakan. Sederhana cara kami berpikir. Karena saya juga memang waktu itu langsung masuk di komisi yang membidangin pendidikan. Setelah itu kita bahas di Banggar. Bagaimana anak-anak bisa sekolah gratis Pak? Semuanya harus Semua kita tingkatan? gratiskan. Hitungan kami sederhana pada saat itu. Hitung jumlah apa segala, hitungan kami dapat angka 19 miliar. 19 miliar hitungan kami ini nggak besar. Udahlah kasih aja 1 tahun. Udah. Cuma memang mengeluarkan kebijakan ini nggak gampang. Agak berbeda pandangan dengan eksekutif. Eksekutif ini nggak berpihak dengan kebijakan ini. Ya kenapa? Karena mereka punya pandangan bahwa tidak bisa harus digratiskan. Nggak boleh sama antara, mohon maaf, antara seorang pengusaha dan kontraktor besar dengan orang-orang ini, masa semuanya digratiskan. Iya. Tapi hitungan kami juga sederhana ya. Nggak banyak kok kontraktor. Betul. Waktu itu nggak banyak pengusaha Tidak dan banyak tidak banyak orang yang kaya. berduit pada saat Iya. itu ya Pak ya. Kan yang banyak kan orang-orang tidak mampu. Mohon maaf, daerah kayak saya waktu itu kan saya tinggalnya di Jembatan Besi. Iya. Daerah kayak Lingkas Ujung, daerah di belakang BRI. Sumit Pantai Pak ya. Pantai. Ini nggak banyak gitu loh. Dan mereka yang memang butuh. Kalau kita mau pilah-pilah lagi nih ribet. Sudahlah digratiskan. Waktu itu kami meneruskan itu. Dan sekali lagi kebijakan ini nggak gampang. Yang pertama kami harus menyamakan persepsi dulu di seluruh anggota DPRD. Harus satu visi dulu gitu ya Pak ya. Gitu. Kemudian yang kedua baru
sedikit memaksa kebijakan ini untuk pemerintah, karena pemerintah nggak sepihak dengan kita tentang hal ini. Ternyata memang di periode Bapak ya 2004-2009 ya Iya, waktu itu. sekolah gratis. Sekolah Dan pada gratis. saat itu masih bayar dulu kita. Pak? Bayar. Sekolah negeri sekalipun. Sekolah negeri bayar, jadi kami itu di periode kami. Kami ngitungnya waktu itu 19 cuma 19 miliar. Gitu. Berarti tidak banyak yang tahu sebenarnya ini ya Pak ya dulu ya. Nah, tapi waktu itu kan kita masih medianya lewat media Koran kalau nggak salah. Ya. Jadi saya juga itu dengan kebijakan ini dengan kebijakan ini saya sempat dihubungin oleh salah satu pengambil kebijakan atau penentu kebijakan di Kaltara ketika saya berstatement di media cetak. Yang jelas intinya mereka tidak terima dengan kebijakan ini. Cuma saya bersyukur ada beberapa teman yang vokal ya, akhirnya kami saling bergandengan dan akhirnya kita putuskan itu. Jadi kalau ditanya itu di periode 2004-2009 dan itu inisiatifnya itu dari kami ini yang waktu itu mohon maaf yang tergabung jadi waktu itu masih muda-muda gitu. Udah 19 miliar aja kok lanjut aja gitu ya Pak. Cuma ya. memang takut kali Pak mungkin karena Tarakan bisa nanti kabupaten lain jadi Tarakan ini jadi percontohan gitu kan Pak. Kalau kabupaten lain mungkin masih bayar ya jadi pusing nanti pemerintah daerah jadi masing-masing daerah. Padahal kan nggak seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau ditanya itulah merupakan kebijakan yang menurut kami cukup besar. Cukup besar di periode Bapak yang pertama ya Pak ya. Kemudian masuk di periode selanjutnya Pak. Saya ini agak dan masyarakat ini kan juga bertanya gitu Pak Samsudin Arfa ya moncer sekali karir politiknya sampai 2009 ke 2014, 2019 Bapak naik ke DPRD provinsi. Sebenarnya ada tipsnya nggak sih Pak? Ataupun ada resepnya nih sebenarnya? Bisa dibongkar nggak nih Pak kira-kira? Saya waktu itu memang kalau ditanya orang-orang juga karena saya backgroundnya pesantren, memang tidak mudah ya. Artinya saya memang bukan berangkat dari anak-anak yang anak-anak atau pemuda-pemuda yang memang tumbuh dari itu ya. Saya memang karena background anak pesantren, memang menurut saya gaulnya tuh standar. Ya gaul-gaul sebagai anak-anak santri lah ya. Nah sehingga beberapa hal itu dilihat. Wah ini kayak mana lah gitu. Tetapi yang saya yakin karena waktu itu saya bersama ibu saya. Jadi ibu saya aja yang selalu nasihatin. Pokoknya selama orang tua ya Pak ya. Selama kita berbuat baik Allah nanti akan kasih tunjuk jalan gitu. Jadi saya memang waktu itu yang dulunya gabung sama kakak pas jadi anggota DPRD saya mandiri keluar dari rumah orang tua dan saya bawa ibu saya gitu. Udah, merawat ibu ya? Ya merawat ibu jadi gitu. Nah mungkin kalau ditanya ya saya yakin salah satu diantaranya doa ibu itu yang paling penting dan kebersamaan ibu ya dari suka dan duka ibu ya gitu Pak ya. Nah, kayak gitu. Oh luar biasa ya Pak ya. Oke Pak. Anggota dewan itu kesannya juga perlente gitu kan Pak. Gaya hidup mewah gitu Pak. Dan apakah Bapak sering mendengar dan dicap seperti itu Pak untuk saat ini Pak? Apalagi Bapak sudah lama sekali hampir 25. Ini jalan tahun ke periode 5 Bapak. Nah, bagaimana Bapak menangkal virus-virus itu Pak ya? Saya kalau ditanya begitu, saya ingin untuk gambarkan profil saya waktu di pondok. Memang saya profilnya memang rapi. Rapi, walaupun nyetrika sendiri, tapi saya harus tampilnya rapi dan bersih. Harus ya Pak. Nah, dari situ memang terbawa sampai keluar pondok. Jadi saya senang memang berpenampilan rapi, bersih gitu loh. Tapi rapi dan bersih itu tidak mesti harus mewah. Tidak mesti harus mewah gitu loh. Memang rapi bersih gitu loh. Kan sama dengan waktu masih di pondok. Rapi bersih terkesannya bagus, elegan gitu. Dan itu membentuk performa. Tapi kalau dikatakan yang paling penting kan komunikasi dan silaturahmi. Yang penting tidak berlebih-lebihan. Tidak memaksakan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita gitu loh. Jadi kita memang mengukur bahwa ini tidak berlebih-lebihan lah. Ini penting nih Pak. Anggota dewan ini rawan dicap juga peluang untuk korupsi itu gampang gitu. Nah, banyak yang mengatakan seperti itu. Apalagi ya kita lihat Pak dalam beberapa tahun terakhir juga banyak
kasus korupsi yang melibatkan legislatif gitu ya, anggota DPRD, entah itu sebagai korupsi proyek atau apa gitu. Bapak di tahun ke-5 ini, di periode ke-5, sepertinya adem-adem saja gitu Pak terhadap anggapan-anggapan masyarakat terhadap ya Bapak ini tidak melakukan korupsi. Itu sebenarnya apa Pak? Dan apakah ada peluang Pak sebenarnya untuk melakukan itu sebenarnya nih Pak? Jadi apapun pekerjaan kita sebenarnya punya peluang yang sama untuk melakukan itu, gitu ya. Jadi mau jadi guru peluangnya sama, mau jadi kepala sekolah peluangnya sama. Saya berangkat dari background saya. Mau jadi dosen peluangnya sama. Ada peluang semuanya melakukannya, tergantung dari kita. Jadi saya memang ingin untuk mengatakan bahwa DPRD itu memang kadang-kadang orang memunculkan image ke itu ya, karena memang namanya pengambil kebijakan, keputusan, kemudian ada kewenangan, itu pasti akan berdampak ke situ. Dan saya memang berharap khususnya pada saat-saat seperti saat ini, saya ingin untuk mengatakan kalau itu memang kita lakukannya terlalu kuat, atau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, berdampak ke anak dan istri. Ya, kemudian yang kedua ketenangan. Saya sering nyampaikan kalau kita melakukan hal itu, kita paksakan terlalu melakukan hal itu untuk kita nggak dapat ketenangan. Nah, hidup ini bukan hanya ada duit, tapi ketenangan ini menjadi hal yang penting. Kedamaian hati, kedamaian gitu ya, Pak. hati. Ya, saya pikiran sering gitu ya. Dan itu juga senada ya dengan istri. Dia bilang, untuk apa punya uang kalau misalnya ibadahnya jadi berantakan. Yang biasanya baca Quran jadi nggak baca Quran. Nggak tenang gitu ya, nggak Pak. tenang. Terus kemudian dampaknya pasti anak istri. Kita kan kepingin menyekolahkan anak kita ini baik gitu kan. Nah, tapi kalau uang-uang yang mohon maaf ya, hal-hal yang seperti itu yang terlalu banyak untuk kita berikan, itu nanti pasti berdampak terhadap hafalan. Adab dan etika gitu loh ke anak. Nah, kan kita hidup ini bukan untuk kita aja kan, tapi generasi kita. Nah, inilah yang paling penting. Jadi saya selalu negaskan ketenangan, dan lanjutnya adalah kepada anak dan istri kita. Apalagi saya kan menyekolahkan anak di sekolah agama. Ada anak yang saya sekolahkan juga untuk supaya hafal Quran. Hafiz ya Pak ya. Iya, kalau begitu dia akan sulit gitu, kasihan dia gitu loh. Kita berikan uang-uang yang seperti ini gitu. Tapi peluang itu Besar Pak ya. Besar. Berapa kali Bapak ditawari untuk berbuat jahat selama di Dewan itu, Pak? Ini setiap saat itu ada peluangnya gitu loh. Setiap ini kan ada peluangnya. Cuma ya pintar-pintarnya kita lah nempatkan gitu loh. Kalau saya sih untuk menyampaikan ke kadang-kadang ada hal juga yang sifatnya uang-uang yang abu-abu ya, syubhat. Syubhat itu ya. Saya menyebutnya syubhat, uang-uang yang abu-abu. Uang yang abu-abu itu akan saya peruntukkan bagi sesuatu yang abu-abu juga. Karena ini ada nih syubhatnya nih, syubhat nih gitu kan. Kalau saya menyebutkannya ke anak istri atau ke teman yang sefrekuensi, ini syubhat nih. Berarti dana-dana yang kayak gini juga saya peruntukkan untuk sesuatu yang untuk sesuatu yang bukan ini, ya pokoknya saya beriin, bagi berdonasi lah, beramal gitu ya Pak ya. Ya kayak gitu sih. Karena politik ini nggak bisa kalau tanpa mohon maaf ya, tanpa duit. Kos politik. Ya, kos politik ini tinggi. Biaya politik tinggi gitu ya Pak ya. Proposal banyak. Betul. Banyak gitu. Banyak yang datang ke Bapak gitu ya. Konstituen banyak ini Pak. Ramadan contohnya itu. Wah, ini kan bagi orang tertentu nih Ramadan ini berat gitu ya. Kita kan akan memikirkan nih untuk konstituen, untuk keluarga, untuk teman, komunitas gitu ya Pak ya. Itu akhirnya untuk partai juga gitu ya Pak. Untuk partai juga gitu. Nah, kayak gitu. Belum lagi nanti setelah Ramadan dengan Idul Fitri, nanti kita lanjut Idul Adha. Idul Adha ya. Selesai Idul Adha nanti penerimaan siswa baru. Itu kita akan berhadapan. Nanti selesai penerimaan siswa baru 17-an Agustus. Selesai 17-an Agustus 2012. Nah, jadi kita udah gitu.
Ini 20 tahun lebih sudah Ya, berpengalaman gitu ya Pak menghadapi belum konstituen lagi ya Pak ya. pernikahan, Belum belum ya? lagi Kitanan gitu ya. khitanan, pernikahan, macam-macam itu akan kita hadapin sepanjang waktu. Berarti resep Bapak bisa menjabat terus ini ya merawat basis, merawat konstituen itu Iya, ya Pak merawat ya. basis, merawat konstituen dan memastikan juga ada dana-dana untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi saya salut sama Bapak. Iya. Bapak pelantikan kemarin, wah ibu-ibu semua, wah mendukung Pak Samsudin Arpa. Iya. Itu salah satu konstituen juga Pak ya. Ya, dan memang terus terang saya relawannya paling banyak ibu-ibu. Jadi kalau mau dibilang 65% tuh ibu-ibu. Ibu-ibu yang mendukung Bapak gitu ya. Iya, 65%. Kenapa itu Pak? Mungkin bisa ceritakan Pak. Pertama selain dari saya, kemudian yang kedua dari istri saya. Pengajian ya, ibu-ibu pengajian ibu-ibu ya. pengajian, ibu-ibu RT, apa itu gabung semua dengan kami. Nah, cuma untuk yang kedepannya saya memang nggak berhenti di sini. Kalau memang ingin dilanjut lagi, maka berikutnya tetap harus masuk di segmen milenial. Gitu. Iya, Karena segmen ya. milenial tuh saya tidak terlalu banyak. Gitu. Oh iya, harus jadi- itu Pak gitu Nah, ya. iya, dan menurut saya sudah juga melihat ya, khusus karena ini kita berbicara ke politik, segmen milenial ini ternyata anggapan saya pada periode sebelumnya terbantahkan di periode ini, gitu, bahwa betapa pentingnya milenial. Ternyata kita memegang orang tuanya belum tentu memegang anaknya. Kalau dulu, iya, gitu. Oh, Kalau dulu sebelumnya iya. Kalau pegang orang tuanya, Sudah pegang anaknya pasti ikut gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk yang sekarang nggak bisa. Nah, itu terbantahkan dengan yang di periode yang 2024 kemarin. Iya. Berarti ini 2029 naik lagi nggak nih kira-kira Pak? Kalau di perintah partai atau anu? Ya, saya sih hanya melihat kondisi saat ini selama kita masih menjabat, kemudian memang selalu ada perubahan strategi ya setiap di pemilu. Jadi yang kemarin itu saya memang mengandalkan strategi sebelumnya. Ternyata saya hanya kalau mau dikatakan ya kebobolan lah ya di milenial. Dan itu cukup signifikan. Cukup signifikan ketika ini. Jadi akhirnya menurut saya ya diperlebar lagi dengan milenial gitu. Gitu. Bapak sudah terlalu lama di legislatif Pak. Iya. Nggak ada tawaran Pak, Bapak ke eksekutif Pak. Wali Eksek- kota, Iya, gubernur ada, gitu iya. Pak. Kalau Gimana nih, partai sih nawarinnya kayak gitu ya. Cuma politik itu harus realistis. Realistis itu nggak semata-mata hanya memandalkan figur dan performa kita. Oke. Tapi juga tetap mengandalkan kepada kemampuan logistik dan finansial kita. Ya. Saya berpikir saya ini hanya tadi tidak melakukan ekspansi yang terlalu berlebihan untuk hal-hal yang sifatnya itu ya, artinya jalannya standar-standar aja. Sehingga saya hanya berpikir memang untuk kondisi saat ini, selama tidak ada tambahan logistik dan finansial atau tidak ada yang backup, maka ini yang tetap Berarti harus Bapak dilakukan. realistis ya nih Pak ya, Ya, harus betul-betul ya Pak realistis. ya, Pak ya. Jangan sampai ambisi kita itu malah mematikan kita untuk ke depan. Karena kalau untuk maju di eksekutif itu memang butuh logistik yang besar Pak ya. Gitu. DPRD aja membutuhkan logistik yang Logistik ya, cukup, kos politik gitu yang tinggi ya, Pak ya. Apalagi itu gitu ya. Ya. Iya. Tapi sebenarnya ada tawaran nggak sih sebelum-sebelumnya nih Pak? Berapa Banyak. kali? Berapa Berapa kali, Pak, kali ada penawaran ya? Berapa kali ada penawaran untuk jadi Wali kota atau wakil gitu ya. Cuma saya hanya realistis. Realistis melihat bahwa pasti bukan hanya ditawarin figur, tapi dia tawarin untuk melakukan pendanaan. Dan ketika dilakukan pendanaan, menurut saya 3-4 kali saya harus menyiapkan dana daripada saya menyiapkan dana untuk anggota DPR. Gitu. Artinya kan cukup besar, 3-4 bahkan 5 kali gitu loh. Dari mana gitu kan? Karena memang kesannya sekarang tanpa kos politik yang tinggi ya Nggak cuma bisa. saja. Iya, Figur yang bagus sekalipun. nggak cukup, ya. Dan Bapak menyadari hal itu gitu ya Pak ya. Gitu. Begitu sih. Tapi nanti kalau ada tawaran lagi, ada pertimbangan nggak Pak? Masih belum berminat juga ini? Untuk saat ini, jadi politik kan nggak bisa kaku-kaku Iya. banget mengatakan enggak atau iya gitu loh. Tapi untuk saat ini Dinamis, Pak, ya. realistis sajalah melihatnya dulu gitu loh. Jadi jangan terlalu mengandalkan cita-cita terlalu lebih gitu loh. Itu kan betapa banyak orang yang kecewa begitu. Iya, iya. Atau bahkan mematikan karir politiknya yang akan datang karena memaksakan sesuatu yang di luar dari kemampuannya. Tapi kalau Bapak melihat saat ini Pak, mau gubernur, wakil gubernur, wali kota atau wakil wali kota, menurut Bapak sudah on the track ya sebenarnya?
Atau masih ada yang perlu diperbaiki lagi? Kalau mau kita kritisi pemerintah Pak ya, apalagi Bapak kan di DPRD di legislatif yang salah satu kinerjanya adalah sebagai badan monitoring Kak, apa itu Pak namanya? Controlling pada pemerintah. Ini gimana Pak? Kalau ditanya tentang hal itu, setiap pemimpin itu saya punya catatan sendiri. Baik itu wali kota atau gubernur ya. Gubernur. Kadang-kadang ada orang yang punya kemampuan leadership yang bagus, kemampuan manajemen yang bagus, tapi lemah di kemampuan komunikasi dan pendekatan ke masyarakat. Ada yang bagus di pendekatannya ke masyarakat, komunikasinya juga bagus ke publik, tapi lemah di leadership. Nah itu juga ada kayak gitu. Kemudian ada orang juga yang macam-macam ya catatan saya. Jadi gubernur saya punya catatan sendiri. Karena saya memang di 2 periode ini di provinsi, saya punya catatan untuk gubernur yang sudah ada ya sebelum-sebelumnya, maupun juga catatan wali kota. Saya wali kota itu sudah ngikutin dari dari Dr. Yusuf SK, kemudian Pak Udin yang Pak Sopian Raga, Dr. Herul gitu. Dan saya juga punya catatan dari masing-masing mereka ini berempat, seperti itu. Tapi catatan itu pernah nyampe nggak ke telinga mereka Bu, dari Pak Samsudin Harapan yang menyampaikan? Ya. Dan catatannya tuh baik apa buruk kira-kira ini Pak ya? Jadi dari wali kota 4 ini komunikasi cukup baik ya. Saya memang mohon maaf kalau boleh jujur, saya memang pernah berbeda pendapat dengan Dr. Yusuf SK. Pernah Pak ya? Ya berbeda pendapat, bahkan wajar itu. Ya berbeda pendapat, bahkan salah satu diantaranya yang sangat kuat itu adalah kebijakan pendidikan gratis. Itu beliau sangat, mohon maaf ya, beliau memang termasuk yang tidak bisa menerima ini. Bahkan saya sudah pernah ditelepon langsung ketidaksetujuan dia gitu. Tapi saya memaksakan dan akhirnya berhasil memastikan melalui DPRD. Tetapi setelah itu juga beliau juga membangun komunikasi sama saya karena menganggap beberapa hal itu dianggapnya positif. Sehingga memang dia sering ngajakin saya ngobrol dan diskusi. Bahkan pasca dia sudah selesai, dalam hal-hal tertentu memanggil saya untuk minta pendapat. Dan saya juga merasa senang gitu kan. Termasuk juga kebijakan PLN waktu itu kan listrik ya. Ya listrik apa segala. Itu komunikasi sering sama dia. Terus kemudian kalau sama Pak Sopian juga demikian. Kalau Pak Udin 1 periode punya catatan juga buat beliau yang ini dikenal sebagai Bapak Silaturahim gitu. Lanjut Pak Sopian dengan gaya sebagai seorang insinyur teknik, birokrat ya. Dr. Herul ini lebih lama lagi. Saya komunikasi sama Pak Dr. Herul itu semenjak beliau sebelum beliau jadi Kepala Dinas Kesehatan. Masih beliau kalau tidak salah masih sebagai kabaknya. Itu sudah membangun, intens ya Pak? Ya sudah intens gitu. Hingga sampai saat ini. Jadi kadang-kadang komunikasi itu. Cuma memang kadang-kadang penyampaian dan sebagainya kadang ada yang bisa kita vulgar, ada yang cukup untuk kita sampaikan seperti itu. Gitu. Gubernur gimana Pak? Gubernur, saya sama Pak Irianto pernah dijadikan sebagai ketua tim. Ketua tim pemenangan. Makanya saya punya catatan. Yang tadi saya bisa membedah. Ada orang yang secara leadership, birokrasinya bagus, tapi komunikasi publiknya mungkin kurang. Nah, kemudian lanjut setelah itu bertahap saya berkomunikasi perlahan dengan Pak Gubernur saat ini. Kemudian setelah itu saya berkoalisi. Kemudian juga kemarin ditunjuk oleh beliau sebagai koordinator saksi dan data. Dan saya bertanggung jawab penuh untuk itu. Untuk koordinator saksi dan data ke beliau. Sehingga sekarang komunikasinya juga cukup baik. Jadi menurut Bapak peran mereka semua itu sudah on the track, sudah sangat bagus gitu ya Pak? Atau masih ada catatan lagi nih yang kurang? Ya, jadi kalau untuk saat ini gubernur memang dalam problem keuangan. Jadi sehingga untuk menata Kaltara walaupun jumlahnya tidak seberapa besar, tapi dana ini dibutuhkan. Kita lihat dalam kondisi saat ini yang ada tuh hanya dana untuk aparatur saja. Untuk pembangunan tidak terlalu tersedia besar, khusus di tahun ini ya. Sehingga ini memang butuh untuk
untuk kerja keras ya. Bagaimana caranya pendanaan ini memang harus siap. Gitu. Oke, sekarang kita ngomong masalah keluarga nih Pak. Ya, Pak. Selama ini mohon maaf Bapak, putra putri berapa Pak? Satu-satu. Satu-satu ya? Satu putra, satu putri. Ya. Ada potensi nggak meneruskan penerus Bapak ini? Ada yang mau terjun ke politik atau sudah disiapkan ke politik nggak sebenarnya Pak? Karena gini Pak, ya banyak juga kita tidak menutup kemungkinan atau itu sudah menjadi hal yang lumrah Pak ya. Biasa itu kan turunan Pak, Bapak anggota dewan, anak juga terjun ke politik. Nah sudah ada potensi di situ nggak Pak dari keluarga ini Pak? Atau istri mungkin yang berminat? Gimana Pak? Oke, saya mulai dari istri dulu ya. Iya Pak. Saya sejak 2019 istri saya dia ingin dicalonkan menjadi calon legislatif untuk DPR RI? DPRD Tarakan Timur gitu. Waktu saya mau jadi provinsi. Oke. Iya. Dan saya tidak setuju. Kenapa Pak? Nggak bisa dua-duanya itu untuk menjadi anggota dewan. Ini cukup satu orang aja. Alasannya? Satu orang tuh harus backup rumah tangga. Oke. Kalau tidak berantakan rumah tangga. Gitu, Hidup Pak, ini ya? bukan soal finansial, logistik gitu, nggak cukup gitu. Nah hidup ini harus dijalanin. Cukuplah sayanya saja dia backup untuk rumah tangga. Walaupun saya tahu bahwa potensi dia itu memang senangnya Bersosialisasi. jualan, Oh, jualan. dagang ya, Berdagang ya, dagang Pak, ya? bisnis Nah, itu bisnis. memang senangnya gitu. Ya kalau berdagang basicnya bisa, berarti sebenarnya masuk di politik bisa juga Ya, sebenarnya. cuma kan basic saya ini ya, Pak, ya? yang penting tidak ninggalkan harus tidak tinggalkan rumah, jadi tetap jadi ibu rumah tangga dan dagang-dagang di sini itu sudah dijalanin, dijalanin. Terus kemudian sebenarnya udah lama ingin buat warung, kedai gitu kan, tapi karena kita masih rawat ibu yang sakit-sakitan, jadi kita nggak bisa. Dan setelah 3 tahun yang lalu ibu meninggal, kita masih rawat kakak. Merawat kakak, jadi kita juga masih belum bisa gitu. Udah meninggal juga baru sekitar nggak sampai setahun yang lalu, barulah kita mulai itu gitu. Jadi di rumah ini begitu patokannya. Jadi itu juga salah satu patokan bahwa kita nggak bisa harus dua-dua jadi anggota dewan, cukup satu orang. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang anak, kami sepakat kedua-duanya kami tidak inginkan anak kami jadi orang politik. Kenapa Pak? Saya lihat bahwa politik itu ujian tantangannya itu juga berat gitu ya. Terus kemudian hidup ini nggak harus ngikutin orang tuanya. Nah, memang saya hanya berkeinginan mudah-mudahan anak saya yang perempuan bisa jadi dokter. Terus anak saya yang laki-laki mudah-mudahan dengan basic dia pada saat ini perlahan-lahan dan saya ingin untuk mengenalkan dia sebagai pengusaha. Dan saya sudah nyampaikan nggak usah jadi anggota dewan, nggak usah jadi orang politik. Nggak usah jadi berpolitik ya Pak orang ya? politik yang ansih politik nggak usah. Begitu itu sih. sudah prinsip Bapak ya? Iya, Sudah ditanamkan dan itu sejak kami dini ya? sepakat sama istri karena kami mengalami suka dukanya gitu. Sehingga jadi seperti itu. Hidup ini memang begitu kan. Jadi karena Pilihan kita ya, Pak, ya? karena kita yang menjalanin, kita akan memberikan masukan-masukannya kenapa apa gitu. Tapi kalau tanggapan Bapak soal dinasti politik gimana Pak mungkin? Kan menarik ini Pak, Iya. selalu diperbincangkan ini di mana-mana. Dan ternyata Bapak ya tidak bernafsu untuk menurunkan terah ini kepada anak Bapak. Tapi menurut Bapak itu seperti apa? Sah-sah saja atau memang kurang baik sebenarnya seperti ini Pak? Iya. Saya lihat untuk yang saat ini orang-orang yang masuk lanjut menjadi jadi apa namanya yang menyambung perpolitikan ini memang rata-rata seperti itu. Dia mendapat dukungan backup finansial dan logistik itu dari keluarganya, sehingga itu bisa mengantarkan jalan. Iya. Menurut Bapak gimana? Bagus apa enggak sih sebenarnya? Bisa saja gitu loh, baik-baik saja. Kalau asal memang pondasinya dibuat kuat. Gitu. Pondasinya dibuat kuat, pemahamannya dibuat kuat dan seterusnya gitu. Sah saja gitu. Selama itu kuat dan seterusnya. Tapi ingatlah ya bahwa jalanan
orang politik itu nggak lempeng-lempeng aja. Oke. Banyak duri, banyak apa gitu. Dan itu yang ingin kami sampaikan ke anak saya tuh begitu. Kami sampaikan udah. Yang penting nih mereka jadi anak yang soleh dan soleha, bermanfaat dan tidak harus menjadi orang yang politisi. Gitu. Saya baru tergugah hati saya tadi Pak, Bapak mengatakan bahwa keluarga itu jauh lebih penting daripada apapun gitu ya Pak ya. Apalagi soal kepada orang tua ini Pak. Ini gimana Pak kesan Bapak terhadap ya ibu, orang tua, doa-doa beliau mungkin yang mengantarkan Bapak. Ada kenangan memori tersendiri nggak Pak? Sehingga menjadikan seorang Pak Samsudin Arfah menjadi saat ini gitu. Gimana Pak? Jadi kalau sama ibu itu memang saya dekat banget ya. Sejak pondok gitu kan. Jadi kita nih kayaknya kangennya sama ibu dan seterusnya. Terus kemudian ketika lulus, ibu tuh ya orang-orang dulu lah istilahnya. Dia adalah merupakan orang-orang dulu yang memang wawasannya nggak luas-luas amat. Tetapi backupnya itu kuat ya. Backup kasih sayang dan backup perlindungannya itu yang saya rasa kuat gitu loh. Ketika ada masalah, maka sesungguhnya walaupun dia tidak terlalu tahu banget tentang wawasan itu, tapi kita menjadi adem gitu. Dan saya setiap mau turun ke kantor atau mau keluar daerah, itu mesti harus cium tangan, pamit apa segala gitu loh. Dan itu menjadi nyaman gitu. Dan dia punya insting dan naluri keibuan yang kuat. Jadi ketika melihat setiap ada masalah atau akan ada masalah itu sepertinya dia akan nyampaikan, hati-hati ya ini gini kayak gini. Saya berpikir mungkin karena orang-orang dulu ya. Karena ibu saya kan memang sepuh. Dia meninggal kan di usia 93 tahun. 93 tahun. Sepuh sekali ya Pak ya. Iya, sepuh. Tapi dengan naluri keibuannya dan mungkin karena orang-orang dulu tuh instingnya menjadi kuat. Nih kayaknya ada masalah nih. Dia akan bilang hati-hati ya nanti kayak gini. Nah, itu gitu. Jadi dan selalu ingat gitu ya di perjalanan ataupun di setiap tugas gitu. Dan kalau misalnya juga ada masalah, dia juga yang akan ini nanti gini gitu. Hanya sebagai orang tua aja, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ada apa gitu, gini. Dan gitu, Bapak merawat beliau di sini sepanjangnya pada saat di usia senjanya beliau selalu dirawat dan berkumpul bersama Bapak ya. Ya, jadi bukan nggak juga dirawat ya karena ibu saya itu sakitnya sakit-sakitan biasa aja. Iya, penyakit orang tua Pak. Iya, sebagai orang tua. Jadi ya udah bareng-bareng gitu loh. Memberikan tempat yang memang nyaman untuk kamarnya gitu kan. Jadi kebutuhan dia memang saya lengkapin mulai dari kamar yang menurut saya representatif untuk orang tua, ditambah dengan kamar mandi yang dekat, terus kemudian saya kasih dia juga hiburan nonton karena dia suka sinetron. Terus kemudian ada yang jaga gitu. Dan saya takut kalau malam karena saya kan tidak mungkin tidur bareng dia, jadi ada yang jagain malam sehingga ketika dia butuh apa-apa segala ada yang tahu gitu. Dan ibu pasti bangga punya sosok Samsudin Arfah ya, salah satu politisi berbakat dan ya kira-kira ada nggak satu permintaan ibu yang belum sampaian yang diwujudkan oleh sang anak nih? Nggak ada sih. Nggak ada ya, sudah purna ya. Semuanya sudah dilaksanakan. Karena kedekatan itu yang begitu luar biasa ya. Cuma memang kita hanya kadang-kadang hanya berbeda itu adalah karena hampir semua anak dan cucunya itu ingin dia bantu. Dan itu nggak mungkin gitu ya. Iya, kita bantu semua gitu. Dan saya tahu jadi anak cucu-cucunya dan lebih ya, itu memanfaatkan ibu saya. Iya. Dan mereka diam-diam gitu loh. Diam-diam. Nah, itu aja kadang-kadang yang menurut saya kadang-kadang yang berbedanya di situ aja. Gitu loh. Jadi dia memang tipikal menurut saya memang sosial ya. Oke. Pak, kita kembali ke masalah politik tadi nih Pak. Ya mungkin Bapak kan sudah periode kelima nih Pak. Iya. Dari 2004 2009 sampai ini 2024 sampai 2029 Pak. Bapak kan bermitra dengan banyak anggota dewan selama ini gitu ya. Udah hampir mungkin ada 100 lebih gitu ya Pak ya. Peningkatan kualitas anggota dewan kita dari tahun ke tahun ini
bagus atau politisi muda kita nih Pak ya, politisi mau tua mau muda, sebenarnya makin bagus apa makin kurang maksimal sih Pak trennya gitu? Iya. Mau boleh jujur? Boleh Pak, boleh. Ya, saya ingin nyampaikan yang paling bagus itu di 2004, 2009 dan 2009 ke 2014. Selebihnya itu agak kurang maksimal ya. Ada beberapa sih analisa saya kenapa. Kenapa gitu Pak ya mungkin? Karena waktu itu 2004 ke 2009 hampir yang jadi itu memang nomor urut 1. Oh karena masih. Ya waktu itu di nomor urut 1 itu rata-rata ketua partai. Oh iya. Atau sekretaris partai. Iya, iya. Yang itu memang mereka ini memang secara kapasitas memang bagus. Oke. Itu gitu. Nah, ketika memang kompetisi ini dibuka lebar-lebar itu agak berbeda gitu betul. loh. Jadi, mau nomor 11 kan dia, mau nomor 12. Gitu. Dan saya tidak ini kan ya, cuma bukan memang sistemnya ya disalahkan ya. Jadi kalau mau ditanya jujur yang saya ngikutin itu ya memang 2004 ke 2009 dan 2009 ke 2014. Dan memang ceritanya saya mohon maaf, memang waktu itu wali kotanya itu memang juga cukup kuat. Ya. Tapi memang dia bertemu dengan anggota dewan yang juga cukup kuat. Betul sekali. Secara Pak. kapasitas dan itu akhirnya balance gitu loh. Iya, iya. Kayak gitu. Saya juga sepakat. Karena saya ikut Bapak di Dewan ya, 2009 2014 saya kan liputan di Dewan, Pak. Iya, iya. Dan saya memang merasakan juga sih, Pak, perbedaan. Berarti sepaham kita nih, Pak ya. Jadi 2009 2014 tuh periode terbaik sebenarnya. Iya, 2014 2019 saya mohon maaf gitu ya, agak turun. Jadi memang ditanya 2004 2009 2009 ke 2014 itu memang apakah ini dari partainya atau gimana ya Pak ya dalam merekrut calon legislatif atau analisa Bapak seperti apa? Kenapa ketika kompetisi itu dibuka? Oh, ketika sistem itu ya Pak ya. Sistemnya ini berubah menjadi apa namanya? Menjadi sistem yang terbuka seperti ini. Proporsional terbuka. Dan itu mempengaruhi. Jadi kan betapa banyak orang-orang yang memang secara kapasitas itu unggul, secara integritas itu bagus, kalah gitu. Kalah iya. Gitu. Dengan mungkin yang punya kos politik lebih dana logistik lebih tinggi ya. Oh iya. Betul ya, saya ingat. Dan figurnya lebih ini ya. Kayak gitu. Kalau ditanya begitu ya. Berarti sepaham juga kita deh Pak ya. Periode yang sekarang saya lihat mulai dari 2019 ke 2024 dan 2024 ke 2029 ini yang sedikit agak berbeda juga itu adalah banyak di antara mereka yang masuk memang anak-anak muda. Saat ini. Saya juga kan pernah seperti seusia mereka. Tetapi menurut saya kalau saya masuk pada saat itu juga bukan karbitan. Oke. Dan juga mohon maaf, saya bukan pewaris orang tua. Jadi memang benar-benar merintis. Betul. Kalau mereka dari ini nol memang, betul Bapak ini ya. Kalau mereka ini memang logistiknya memang siap gitu loh. Tapi usia mereka muda-muda gitu loh. Coba dilihat anggota DPRD sekarang tuh muda-muda gitu. Tuh. Dan memang mereka-mereka ini harus belajar sama Pak Samsudin sih. Iya kan sudah mau tanya bagaimana perjuangan beliau ya 2004 sampai 2014 tuh luar biasa ya. Pada saat itu kan saya masih liputan juga di Dewan DPRD Pak ya. Bapak sama Pak Agus Wawono sama Pak Gunawan. Pak Gunawan Coba lihat kapasitasnya. Memang kapasitasnya bagus. Dan saya memang merasa sih Pak juga ya. Artinya mereka tuh akademisi, apa segala itu punya visi jelas, punya visi yang jelas, tekanan ke pemerintah juga bagus gitu ya, controllingnya jalan, budgetingnya jalan ya, kapan bukul, kapan masuk, pokoknya jelas. Ke konstituen juga maksimal gitu ya. Ke konstituen maksimal, tapi ketika memang itu sudah sistem terbuka seperti ini dan memang jor-joran, akhirnya seperti itu. Dan masyarakat sekarang, pemilih sekarang ini kan sudah tidak membutuhkan lagi orang pintar dan orang baik. Betul. Kalau harus diakuin. Gitu. Kalau bisa orang yang berani malahan. Berani gitu. Jadi sekarang nih yang maju ini memang petarung. Tapi mereka memang punya kekuatan logistik yang kuat. Gitu. Baik Pak. Pak, ini hobi Pak. Saya tahu Bapak ini kok rajin sekali fitness, ya kan? Dan juga menjadi ketua Binaraga, pengurus provinsi cabang Binaraga Pak ya, Pak PBFI ya Pak ya. Ini hobi-hobi ini mulai kapan sih Pak? Dan kenapa tertarik ini Pak? Saya kalau fitness itu di 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu itu transisi dari
dari kota ke provinsi. Oke. Sebelum saya sudah jadi anggota dewan tapi belum dilantik. Oke. Jadi saya waktu itu vakum hampir 2 bulanan. Oke. Terus akhirnya diajak nge-gym. Heeh. Awalnya Tapi sebelum-sebelumnya nge-gym nggak, Pak? enggak. Oh, kenapa ya memilih? Ya, sebelumnya saya itu hobinya badminton. Oh, sempat jadi ketua PBSI juga ya, ketua PBSI juga ya, Tarakan. ya. Dan memang hobinya badminton. Oke. Saya itu mau hampir 3 periode di apa PBSI. namanya di PBSI. Terus kemudian ketika saya merasa ada cedera yang itu nggak bisa untuk saya bermain lagi maksimal, karena bulu tangkis itu kalau nggak maksimal nggak percuma gitu loh. Iya, iya. Nah akhirnya saya karena geraknya tinggi Pak, ya, intensitas geraknya tinggi banget ya, gitu. kecepatan tinggi. Iya. Dan saya kalau main bulu tangkis itu saya memaksakan sesuatu yang menurut saya seperti dulu. Padahal saya ada beberapa kekurangan, usia bertambah. Usia juga bertambah. Iya, iya. Sendi juga mungkin propos gitu ya, propos apa segala. Akhirnya perlahan-lahan saya diperkenalkan untuk olahraga yang intinya tuh ke fisik. Jadi akhirnya senang lihat orang punya badan bagus tapi sehat. Terus akhirnya olahraga lah, nge-gym gitu. Gitu. Dan sampai saat ini masih aktif Pak ya? Ya, cuma memang waktu saya nge-gym itu saya pilih waktu yang memang agak pagi jam-jam 6. Karena waktu itu saya malu. Ya. Karena harus terbuka, ngangkat gitu ya Pak ya? Segala, terus kemudian nggak percaya diri dengan badan, gerakan. Jadi saya minta, bisa nggak saya jam 6? Dulu jam 6. Sampai 1 tahunan kayaknya. Habis itu baru berubah waktu. Sudah mulai percaya diri, baru ubah lah waktunya. Gitu. Jadi memang nge-gym ini untuk kesehatan Pak ya? Ya, dan kesehatan. untuk prima juga ya, perform juga jadi ya? kita memang lebih maksimal sih. Oh, iya, iya. Ya, jadi akan nge-gym terus ini Pak ya? Dalam Insya Allah, ya. Walaupun beban angkatan itu tergantung situasinya pada hari itu. Bisa lebih berat, bisa berkurang. Gitu. Tapi kalau potensi olahraga binaraga untuk saat ini gimana Pak? Cukup diperhatikan nggak sebenarnya? Dengan saya lihat ini tumbuh berkembang. Pak ya? Saya mendapat informasi akan muncul untuk dua tempat gym besar lagi di Tarakan. Iya. Dan itu kemungkinan nanti bisa 3. Tapi yang akan buka dalam 1-2 bulan ke depan ini 2 gym besar di Tarakan. Itu menunjukkan untuk memenuhi kebutuhan ini ya. Dan itu ketika kompetisinya ini berjalan, saya lihat ini baik buat customer. Oke. Gitu. Tuh, dan ini akhirnya kan tumbuhnya banyak ini. Seperti badminton saya lihat sudah tumbuh berkembang, maka ini juga tumbuh berkembang. Fitness ini juga akan menjadi daya tarik gitu ya kepada masyarakat. Yang penting masyarakat kita sehat lah Pak ya di Kota Tarakan ini Pak. Benar. Ya luar biasa sekali ini Pak. Kita sudah ngobrol panjang lebar ini Pak mengenai keluarga, karir Bapak. Mungkin Bapak punya harapan kepada masyarakat kita dan kepada konstituen Bapak mungkin. Ya. Apa mungkin yang kedepannya mungkin akan Bapak laksanakan lagi nih. Dan ini kan baru tahun pertama nih Pak di Dewan ya, 4 tahun lagi masih bisa menjalankan tugas. Apa yang Bapak sampaikan, silakan Pak. Saya dengan konstituen itu membangun komunikasi dan silaturahim. Jadi saya punya waktu-waktu tertentu untuk mengumpulkan mereka. Jadi bukan 5 tahun sekali baru ketemu. Jadi biasanya setiap 1 tahun itu pasti ada ketemu 2 atau 3 kali untuk dalam skala besar. Nah yang paling penting memang kita tidak bisa memenuhi semua harapan orang, termasuk. Tetapi kita juga berusaha untuk bisa menjalankan. Cuma yang paling penting adalah komunikasi. Karena ketika komunikasi ini tidak terbangun, di situ nanti akan muncul gap, kekecewaan. Kadang-kadang karena ketidakpahaman. Nah, komunikasi ini menjadi hal yang penting. Gitu. Harapannya Pak kepada masyarakat Tarakan Pak mungkin kepada masyarakat Kaltara mungkin? Ya, jadi saat ini memang kondisi untuk Kaltara memang tidak terlalu sehat. Saya hari-hari ini bertemu banyak masukan dengan guru khususnya yang dari PAUD sampai ke SMP ya. Mereka itu memang lagi insentifnya lagi ini. Tapi saya sudah dapat komunikasi dari provinsi kenapa insentif mereka dihilangkan. Dan kita lagi jadwalkan mudah-mudahan ada formulasi lain.
Dan saya juga sebenarnya juga memaklumin argumentasi dari itu. Kemudian P3K yang memang kenapa terjadi pengurangan, dan saya juga diberikan bahwa mereka sesuai dengan kelas-kelasnya gitu ya. Tetapi juga tetap akan kita bangun komunikasi itu. Gitu. Jadi memang dalam kondisi ini mudah-mudahan Indonesia baik-baik aja termasuk ekonominya. Dan termasuk yang berdagang, itu juga saya dapatin orang-orang yang pedagang-pedagang baju online itu kan turun drastis gitu. Nah, memang kondisi kayak gini mudah-mudahan sih kita ekonomi ini, apalagi mohon maaf ini kalau kita lihat dengan global itu kan akan mempengaruhi. Iya. Maka perdagangan global itu ya Pak ya. Ini jadi penting lah untuk mudah-mudahan kita lebih berhemat, berlebih ini. Kalau ke masyarakat positive thinking aja, kemudian kalau ada hal-hal sesuatu yang belum jelas, komunikasi aja. Saya siapapun yang ingin untuk datang dan ini saya akan temuin, berikan gitu ya, kesempatan untuk itu ya. ngobrol gitu. Oke ya, sesuai dengan bidang Bapak ya di Iya. Komisi 4 ya Pak ya, itu bidang pendidikan ya Pak ya saat ini ya, Pak ya? Di pendidikan, kesehatan, tetapi hal-hal lain juga tidak menutup kemungkinan juga kadang-kadang datang sini. Misalnya kayak orang-orang pelabuhan SDF itu kan bukan bidang saya, tapi kemarin mereka ada datang. Karena menyampaikan keluhannya Pak ya? Iya, keluhan karena di sana tuh menurut mereka tarifnya itu cukup mahal dan tinggi dan mempengaruhi mereka datang rombongan ke sini. Saya dengerin aja, nanti saya jembatanin lah kepada eksekutif ya Pak ya, kepada gubernur provinsi. dan lain Provinsi. Iya, oke Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini seru sekali kita ngobrol-ngobrol ya. Apalagi bisa menyambut Borneo TV di rumah Bapak ini. Makasih banyak. Sungguh rumah yang sederhana gitu ya, dan bisa bersilaturahmi dengan keluarga ya. Sudah berapa tahun Pak tinggal sini Pak? Saya tinggal di sini sejak 2009. 2009 Pak ya, udah mau 15 tahun lebih Udah ya Pak mau ya. 15 tahun, jadi sudah lama sekali. Sudah gitu. lama Sebelum sekali. anak saya lahir. Sebelum anak 1 lahir tahun ya? sebelum anak saya lahir. Oh, sudah tempat ini ya. Sudah di tempat ini nih. Iya, di daerah Gunung Lingkas ini Pak ya, luar Lingkas, biasa. Terima kasih sekali lagi Pak ya, sama-sama. sukses untuk Bapak dan keluarga, dan demikian Borneo Inspirasi bersama Syamsuddin Arfa, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Dan saksikan terus Borneo TV. Jangan lupa follow akun sosial media kami, baik itu di YouTube, di TikTok, Instagram maupun di Facebook. Selamat sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Inspirasi.